إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل ما تعلمنا في هذه الليلة حجة لنا ولا علينا أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan dari kitab Matan Abi Syuja atau Matan Gua Takrib yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah taala. Kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam tolak yang itu khusus pada wanita yang masih normal siklus haidnya, yang masih haid. Di sana harus hati-hati karena menceraikan wanita yang masih haid itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada yang tolaknya atau cerainya itu adalah cerai yang sunnah, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menceraikan istri yang masih haid ketika dia sudah suci dari haidnya dan belum dijimai. Maka kalau memang mau diceraikan setelah itu, jangan dijimai. Ada juga tolak yang sifatnya dia bid'ah, tolak bid'i, yaitu tolak atau cerai yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu menceraikan istri ketika haid. Atau yang kedua, menceraikan istri yang sudah suci dari haid tapi sudah sempat dijimai. Karena ini nanti kemungkinan akan berisi dia, ya, sehingga nanti akan hamil dan ini memperpanjang masa haidnya, sehingga ini dikatakan sebagai tolak bid'i, tolak bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian apakah tolak bid'ah ini dia jatuh atau tidak? Ini khilaf ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Itu jumhur ulama dari mazhab yang empat itu mengatakan jatuh tolaknya, walaupun tolaknya adalah sifatnya dia bid'i atau bid'ah, ya, dia berdosa dan jatuh. Ini pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dari empat mazhab itu. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian ulama Malikiyah dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan sebagian ulama Hanabilah, mazhab Hambali, bahwasanya menceraikan istri yang sedang haid, menceraikan istri yang sedang haid itu dia tidak jatuh. Dalil yang dipakai oleh dua pendapat ini sama, yaitu hadis Abdullah bin Umar ketika dia menceraikan istrinya yang sedang haid, dan ini cerai bid'i namanya, cerai bid'ah yang tidak boleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, kemudian mengatakan murhu falyuraji'ha, perintahkan dia Ibnu Umar itu, kan yang lapor bapaknya itu Umar bin Khattab, perintahkan dia itu Ibnu Umar untuk merujuknya kembali. Kata-kata merujuk ini bisa berarti rujuk berarti sudah cerai, sudah jatuh cerainya. Bisa juga rujuk di sini artinya balik lagi, bukan
rujuk dari bercerai. Artinya balik kumpul lagi. Sehingga ini pendapat yang lebih kuat insyaallah dan lebih berhati-hati adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu tolak menceraikan istri yang sedang haid atau tolak bid'i yang lain itu tetap dia hukumnya dia jatuh dan dia berdosa. Tetap jatuh dan hukumnya berdosa. Kemudian kita lanjut, berkata Syekh rahimahullah taala, wa yamlikul hur thalatha tatliqat. Dan orang yang merdeka ini selain budak, maksudnya dia memiliki 3 kali cerai. 3 kali cerai ini jatahnya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Tolak itu adalah 2 kali. Mana yang ketiganya? Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Tolak itu 2 kali, maksudnya adalah tolak yang bisa rujuk itu ada dua kali. Setelah itu apa? Dia tahan kembali kalau rujuk lagi atau dia ceraikan dengan cara yang baik. Ini yang ketiganya. Jadi tolak yang bisa rujuk itu 2 kali, sementara kalau sudah tolak 3 maka tidak boleh rujuk. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau seorang dia memiliki 3 kali cerai, jatah suami menceraikan istrinya atau jatah istri diceraikan suaminya ada 3 kali. Lalu bagaimana kalau suaminya menceraikan dia langsung 3 sekaligus dengan satu ucapan, misalnya kamu saya cerai 3 kali langsung. 3 kali langsung. Sama juga di sini dia mengucapkan misalnya kamu saya cerai. Nah, jeda berapa detik kamu saya cerai. Jeda berapa detik lagi kamu saya cerai. Apakah bentuk yang kedua sama yang pertama tadi sama aja? Kamu saya cerai 3 kali sekaligus atau kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya sama saja. Apakah ini jatuh atau tidak? Ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama jatuh. Jatuhnya berapa? Jatuh 3 langsung. Ini pendapat 4 mazhab itu, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki semuanya jatuh. Dalilnya adalah hadis Ibnu Syihab bahwasanya Umair Al-Ajlani pernah mendatangi Asim bin Adi Al-Ansari, faqala lahu ya Asim ara'aita rajulan wajada ma'amratihi rajulan. Wahai Asim, kata Umair ini, apa pendapatmu kalau ada seorang suami mendapati istrinya ternyata bersama laki-laki lain? Ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yaf'al? Bagaimana? Boleh enggak dia bunuh? Boleh enggak dia bunuh laki-laki itu? Atau si laki-laki itu dikeroyok rame-rame? Bagaimana? Maka kelanjutan hadis ini, ketika hal ini dibawa masalahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu fika wa fi sahibatika fadhhab fa'ti biha. Ini sudah turun wahyu tentang kasus ini. Fatala'ana. Bagaimana caranya ini? Nanti akan saling melaknat. Nanti pada pembahasan saling melaknat. Kalau istri dia selingkuh tapi dia mengatakan enggak pernah selingkuh. Atau suaminya berzina tapi ketika ditanya istrinya saya enggak berzina, maka nanti akan ada saling laknat namanya. Saling laknat 5 kali bahwasanya dia ini tidak berbohong. Setelah saling laknat mereka pisah sama sekali, tidak boleh kumpul lagi. Tidak boleh kumpul lagi sebagai suami istri. Kemudian dalam riwayat yang lain fatallaqaha salasata tatliqat. Akhirnya Umair, ya pelaku kisah ini, menceraikan istrinya yang dia dapati dengan laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik.
Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anqadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceraikan istrinya 3 kali langsung. Dan itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Langsung mengesahkannya. Nabi langsung mengesahkannya. Artinya cerai 3 sekaligus jatuhnya langsung 3, dan ini pendapat 4 mazhab fikih secara umum. Pendapat yang kedua, menceraikan istri 3 kali sekaligus dengan satu ucapan begitu, maka jatuhnya 1. Maka jatuhnya 1. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, jika kalian ceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan sesuai dengan iddahnya. Maksudnya apa? Cerai yang sesuai dengan syariat itu bagaimana? Cerai misalnya, kamu saya cerai. Setelah cerai, jalani masa iddah dulu. Jalani masa iddah 3 kali haid. Atau dalam pendapat yang lain 3 kali suci. Di antara selang waktu dia menjalani masa iddah, kemudian mestinya kumpul lagi, rujuk lagi. Boleh, boleh. Karena hak suami. Selama masa iddah ini, si istri ini masih hak suami. Nah, setelah rujuk, dihitung dia sudah rujuk lagi. Selang seminggu, kelahi lagi, cerai lagi. Maka itu dihitung cerai berapa? 2. Setelah cerai 2, jalani masa iddah dulu. Baru masa iddah cerai kedua ini seminggu, musim hujan datang. Hanya kedinginan dua-duanya. Besupuk balik. Rujuk lagi. Oke. Setelah rujuk yang kedua ini, selang berapa minggu, kelahi lagi. Nah, berarti sudah cerai berapa? Cerai 3. Ini yang berlaku dalam Islam walaupun masa iddahnya cuma baru sehari atau setengah hari. Kemudian dia rujuk. Setelah itu cerai lagi, jalani masa iddah sehari atau 2 hari, cerai lagi. Itu yang dianggap dalam Islam. Cerai, masa iddah, rujuk, cerai, masa iddah, rujuk, cerai, masa iddah, rujuk. Itulah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi harus ada menjalani masa iddah walaupun sehari atau 2 hari. Walaupun setelah itu dia rujuk lagi. Okay. Tapi kalau sekarang saking marahnya, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Jam 7 pagi. Nanti jam 8 pagi kamu saya cerai. Jam 10 kamu saya cerai. Apakah itu berlaku apa enggak? Tidak berlaku. Kenapa? Itu baru hanya dalam satu hari saja. Sementara masa iddah itu dihitung dia adalah berapa? 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi hitungannya per hari. Artinya patokannya lah haid. Sementara dia belum, satu pun belum haid. Sekalipun belum haid 1 hari itu tidak mungkin dia hari 1 hari. 1 hari itu datang 3 haid, 3 kali haid tiba-tiba, tidak mungkin. Sehingga harus ada interval waktu di sana baru dia menceraikan lagi. Itu yang diboleh. Kedua, bahwasanya talak 3 itu jatuh 1 adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana talak ala ahdi Rasulullah SAW Abu Bakar wa sanatan min khilafati Umar. Talaqu thalathi wahidatan. Dulu cerai di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar, dan 2 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab, cerai 3 sekaligus itu dihitung 1, kata Ibnu Abbas. Cerai 3 sekaligus itu dihitung 1. Faqala Umar bin Khattab, inna nas qad ista'jalu fi amrin qad kana lahum fihi anat. Akhirnya karena Umar bin Khattab setelah 2 tahun merintah, dia lihat suami-suami ini gampang sekali menceraikan istrinya, bilang saya cerai 3 kali. Akhirnya dia bilang apa? Fala amdainahu alim. Semua tetapkan saja, sudah jatuh 3 sudah langsung biar kapok. Fa amdahu alim. Akhirnya betulan Umar bin Khattab setelah 2 tahun kepemimpinannya, yang awalnya 2 tahun itu cerai 3 itu jatuh
jatuh satu, akhirnya setelah 2 tahun tuh dia lihat suami gampang-gampang kan masanya, akhirnya sudah diputuskan cerai 3, jatuh 3 sekaligus. Artinya supaya jangan dijadikan bahan mainan. Nah, sehingga di sini mana yang benar, ya, cerai 3 sekaligus itu jatuh 3 atau jatuh satu? Maka di sini dikembalikan kepada kebijakan waliul amri. Ya, kalau pihak KUA-nya bilang jatuh 3 sekaligus, ya 3, ya sudah, kita ikuti sebagaimana kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau dia mengatakan cerai 3 sekaligus itu jatuhnya satu, dan yang saya tahu ini pendapat yang kedua ini, kalau di pemerintahan ya, cerai 3 sekaligus dihitung satu. Malahan misalnya kalau kita datang ke KUA, kami sudah cerai 3, tapi cuma baru ngelapor sekali saja, maka dihitung sekali oleh mereka. Dihitung sekali. Dan ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah cerai 3 sekaligus itu dihitung sekali. Ini yang lebih kuat. Tapi kalau aturan pemerintah cerai 3 jatuh 3, maka kita harus manut. Allah Ta'ala. Karena nanti akan banyak sekali rumah tangga yang rusak gara-gara ini. Karena banyak suami tidak paham masalah hukum-hukum seperti ini. Ule-ule waktu, wah, saya cerai 1000 kali. Oh, nih. Ini kan kalau kita langsung jatuh 3 sekali, kan hanya retak rumah tangga. Hanya karena emosi yang sebentar itu. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh, wa yasihul istisna fi talaq idza wasalahu bihi. Kalau ada pengecualian dalam tolak, maka hukumnya sah. Hukumnya sah. Misalnya apa? Ada yang mengatakan saya cerai kamu, cerai 2 tapi 1 saja, ada tapinya. Saya cerai kamu 2 tapi 1 saja, tidak jadi 2, maka jatuhnya berapa ini? 1. Jatuhnya 1. Bagaimana dengan ucapan seorang suami, saya insya Allah akan menceraikanmu? Jatuh apa enggak? Saya akan cerai kamu insya Allah. Ada kata-kata insya Allah. Maka di sini karena para ulama kalau dia bilang insya Allah itu betul-betul untuk menguatkan keinginannya cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau maksudnya insya Allah di sini ya tergantung takdir Allah, kapan-kapan, besok-besok, kapan kamu bikin ribut lagi, saya akan ceraikan, maka jatuh apa enggak? Kalau dia bilang insya Allah ya kapan-kapan, besok gitu, apakah jatuh langsung hari itu? Enggak, karena kan belum terjadi. Tapi kalau dia bilang insya Allah, saking mantapnya insya Allahnya orang Arab, bukan insya Allah kita, maka jatuh, walaupun dia pakai insya Allah. Tapi ada suami dia bertekad sekali mau mencarikan istrinya, tapi masih dalam hati, belum diucapkan, jatuh apa enggak? Enggak jatuh. Karena yang jadikan ukuran adalah ucapan. Baik. Masalah yang lain juga. Ada seorang suami. Nah, dia punya beraya misalnya. Dia punya istri, punya beraya. Dia bilang ke berayanya, ditanya sama berayanya, sudah punya istri belum? Enggak, saya belum punya istri sama sekali. Ini jatuhnya tolak apa gimana? Tolak apa enggak? Padahal dia sudah punya istri 2, misalnya itu 3 istrinya. Dia teman berdua sini, nah sikit-sikit dia emas. Apakah jatuh cerai apa enggak? Enggak jatuh. Cuma dia bohong saja, dosa bohong. Ya. Nah, kan banyak seperti itu. Atau misalnya kasus yang lain, dia bilang saya sudah lama pisah sama istri saya. Saya sudah lama pisah dengan istri saya. Apakah jatuh cerai apa enggak ke istrinya? Sudah lama pisah.
Bisa di sini bisa jadi maksudnya adalah apa? Cerai, bisa jadi maksudnya pisah rumah, pisah ranjang, kan banyak kemungkinan, sehingga tidak bisa di sini. Harus ditanya apa maksudnya pisah. Kemudian kata Syekh, wa yasihu ta'liquhu bisifat wasyar. Dan cerai itu juga jatuh kalau dikaitkan dengan salah satu sifat atau syarat. Contohnya misalnya apa? Kamu saya cerai kalau turun hujan. Ketika turun hujan jatuh apa enggak? Jatuh. Tapi ketika hujannya tidak turun-turun, belum jatuh. Atau saya akan carikan kamu nanti setelah bulan Mulut misalnya. Setelah bulan Mulut jatuh apa enggak? Jatuh. Ya, karena memang syaratnya sudah jatuh. Ya. Atau kalau apa? Kalau kamu keluar rumah selama saya pergi ngantor, kamu keluar rumah, maka saya ceraikan kamu. Apakah di sini jatuh apa enggak? Jatuh. Ya, dari Nafi dia berkata talaka rajul mar'atuhu albatta in kharajat. Ada seorang yang di zaman tabi'in ini mau menceraikan istrinya kalau dia keluar. Faqala Ibnu Umar in kharajat faqad buttat minhu. Maka Ibnu Umar mengatakan kalau memang dia keluar si wanita maka sudah jatuh cerainya, sudah jatuh cerainya. Tetapi kalau misalnya ada istri, ada suami mengatakan begini, awas kalau kamu keluar nanti saya cerai. Awas kalau kamu ke warung itu, kalau ada awasnya, awas kalau kamu ke warung itu sekali saya cerai. Apakah jatuh Anda? Kalau maksudnya, kata para ulama, kalau maksudnya hanya ancaman saja, kalau maksudnya cuma ancaman, tidak ada niatan mencerai, maka tidak jatuh. Salam. Tapi kalau dia bilang awas kalau kamu sana itu betul-betul ada keinginan menceraikan, maka kalau istrinya datang ke warung itu jatuh apa enggak? Jatuh. Nah, tergantung kepada niat berarti, tergantung kepada niat. Kemudian kata Syekh wala yaqau talaq qabla nikah, dan tidak jatuh tolak atau cerai itu sebelum nikah. Sudah dilamar ini, setelah dilamar belum akad nikah. Kemudian dia bilang apa? Nanti kalau kita sudah nikah saya akan ceraikan kamu, katanya. Ya, jogang ya. Nanti kalau kita nikah saya ceraikan kamu. Apakah jatuh apa enggak? Enggak jatuh. Karena Nabi SAW bersabda, la talaqa illa fima tamlik. Tidak ada tolak itu kecuali pada sesuatu yang dia punya. Sementara ketika dia ngomong seperti itu sudah punya istri apa belum? Belum akad nikah. Berarti walaupun dia bilang nanti pokoknya lamun tuah merari, karena dia tidak setuju ini pilihan orang tuanya. Pokoknya lamun tuah merari langsung ke saya, maka tidak jatuh. Ketika dia melakukan akad nikah itu maka tidak jatuh. Jadi jatuhnya itu ketika ketika dia sudah punya istri itu baru dia jatuh. Ya. Tapi kalau belum akad nikah maka tidak jatuh. Beda dengan yang tadi, kalau kamu keluar rumah kalau hujan turun itu karena memang statusnya sudah suami istri. Tapi ini belum akad nikah. Dia mengatakan besok kalau kita sudah nikah saya akan ceraikan langsung, maka tidak jatuh. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala warabun la yaqau talaquhunna. Ada 4 orang yang tidak jatuh talaknya atau tidak jatuh cerainya. Yang pertama sobi, anak kecil. Ya, menunjukkan bahwasanya anak kecil boleh dinikahkan walaupun dia belum balik. Ya. Dia belum balik. Cuma kalau dia menceraikan istrinya tidak dianggap. Kenapa? Karena belum matang. Emang ada sebetulnya ada anak-anak yang dijodohkan oleh orang tuanya sejak bayi misalnya. Sejak bayi. Misalnya ini pamannya punya anak. Paman yang satu punya anak, paman satu sama paman dua ini anaknya cewek-cewek. Dan tikah wahni. Perarian wahni sadua kita jodohkan. Iya dah. Dua-duanya bilang iya dah, maka jatuh anunya akad nikahnya.
jatuh. Makanya 3 hal yang tidak boleh kita di sini main-main. Salah satunya adalah nikah. Nikah cerai rujuk, tidak boleh main-main, jatuh. Dulu ada di Saudi, ada seorang dosen lagi nerangkan tentang masalah nikah. Ada mahasiswanya, ditunjuklah mahasiswanya agak nakal mahasiswanya. Contohnya saya punya anak perempuan, ternyata betul dia punya anak perempuan. Saya bilang ke si fulan, dia tunjuk mahasiswanya, saya nikahkan kamu. Saya nikahkan kamu. Tiba-tiba mahasiswanya bilang apa? Saya terima nikahnya. Saya setuju katanya. Iya, saya mau katanya. Artinya dia contohkan akad nikah itu di pelajaran. Cuma karena dia tunjuk orang, contohnya nanti saya nikahkan kamu dengan putri saya. Hanya mau dia sih mahasiswanya. Ternyata apa? Kata para ulama waktu itu keluar fatwa jatuh. Walaupun dalam hal belajar, kenapa? Jangan tunjuk orang kalau dalam masalah ini ya. Contohkan yang lain saja. Akhirnya jatuh, cuma akhirnya dikasih kasih pilihan, setelah itu diceraikan. Jatuh cuma langsung diceraikan karena ini sekedar taklim saja, sekedar sedang belajar. Nah, tidak boleh main ya. Kemudian yang kedua, wal majnun. Nah, orang yang gila. Ada suami misalnya naudzubillah min dzalik karena kecelakaan geger otak, dia gila. Pokoknya tidak sadar sudah. Jogang-jogang terus tiap hari dia ceraikan istrinya. Sayang. Apa bahasanya sayang kemarin? Sarak. Sarak. Bilang jeluk, maka tidak jatuh karena akalnya tidak normal. Ya. Kemudian yang ketiga, wan naim, orang yang sedang tidur. Dia tidur kemudian bilang, kesarak kamu, dia bilang. Dia mimpi, bagaimana mau jatuh? Tidak jatuh. Kemudian juga wal mukrah, orang yang dipaksa, maka tidak jatuh. Dan mukrah, orang yang ikrah dipaksa ini ada hubungannya dengan nyawa. Ya. Ada hubungannya dengan nyawa. Itu yang berlaku. Misalnya dia diancam mau dibunuh. Kalau kamu tidak ceraikan istrinya, saya akan bunuh. Dan itu betul-betul orangnya sungguhan. Ya sudah, saya ceraikan. Tapi tidak, dalam hatinya tidak mau, terpaksa, maka yang seperti ini tidak jatuh. Seperti ini tidak jatuh. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salas. Qalam itu pena itu diangkat dari 3 orang, anin naim hatta yastaqib, dari orang tidur sampai dia bangun, wa anil saghir hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia besar, wa anil majnun hatta yaqil au yufik, dan dari orang gila sampai dia berakal atau dia sadar dari gilanya. Kemudian apakah orang mabuk di sini jatuh tolaknya atau cerainya? Dia mabuk kemudian dia ceraikan istrinya, kelahi sama istrinya, cerai. Ada 2 pendapat para ulama, ada yang mengatakan tolaknya jatuh, ada juga yang mengatakan tolaknya tidak jatuh. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah, kalau mabuknya itu sudah membuat akalnya hilang sama sekali, tidak sadar apa yang dia ucapkan, maka tolaknya tidak jatuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, ya alladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ini awal-awal salat di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat masih bolos. Ya, artinya dilarang oleh Allah jangan dekati salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Berarti kalau orang mabuk itu tidak sadar, maka tidak jatuh. Tapi kalau dia sadar, ya, dia sadar, misalnya setelah dia sadar, Kak, tadi waktu Sida mabuk, Sida menceraikan saya ya. Iya, emang. Kalau dia bilang emang setelah sadar, maka jatuh apa enggak? Jatuh. Tapi kalau ditanya, tadi waktu mabuk Sida ceraikan saya,
Enggak pernah. Saya kena menu. Berarti enggak jatuh karena enggak sadar. Nah, kemudian ini juga sebagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laisa limajnun wala lisakran talaq. Tidak jatuh talak orang yang gila maupun orang yang mabuk. Kemudian masalah yang terakhir, masalah orang yang sedang marah, emosi. Apakah jatuh tolak apa tidak? Di sini dibagi oleh para ulama tolak apa emosi atau marah yang jatuh dan yang tidak. Marah yang membuat tolak itu jatuh adalah marah yang masih dia sadar apa yang diucapkan. Dia sadar apa yang dia ucapkan. Masih dia bisa mengendalikan emosinya. Maka dalam keadaan seperti ini, maka jatuh apa? Jatuh dia tolaknya. Kalau dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Tapi kalau dari awal dia sudah suaranya sudah apa? Sudah ngegas, kemudian sudah keluar kata-kata yang sudah tidak terkendali, maka di sini tidak jatuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaq wa la ataq fi iglak. Tidak jatuh tolak ketika marah yang sangat hebat. Ketika iglak itu sudah seperti apa? Orang mendidih sudah ininya apa? Dadanya. Maka tidak jatuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keperincian, dan biasanya kalau orang yang tidak sadar marah itu ketika marah gitu emosinya tinggi, hanya sudah ceraikan kamu, pulang-pulang sudah. Nah, setelah reda dia marahnya, dia nyesel. Ada rasanya nyeselnya. Nah, berarti sebenarnya dia sedang apa di luar sadar. Maka inilah yang tidak jatuh. Okay. Tapi kalau dia ya dia masih sadar, marahnya juga masih bisa dikendalikan. Kemudian dia bilang sudah saya ceraikan saja kamu. Masih sudah sadar. Suaranya juga masih biasa. Maka ini jatuh. Niki jatuh cerainya. Okay. Ini juga diperkuat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Jamilah kanat tahta Aus ibn Samit. Jamilah salah seorang sahabiah ini berada di bawah, maksudnya dia adalah istri Aus ibn Samit. Wa kana rajulan bihi lamamun, dan Aus ini ibnu Samit ini laki-laki yang apa tidak suka ngontrol emosinya. Ya. Fakana idza ishtadda lamamuhu dhahara min imra'atihi. Nah, setiap kali dia apa? Dia meluap emosinya, Aus ini dia selalu mendihar istrinya. Mendihar ini kalau nanti ada bahasanya, dia mengatakan istrinya, kamu seperti ibu saya. Artinya apa? Kamu apa? Haram saya apa-apain lagi seperti haramnya saya apa menyentuh ibu saya atau menjumpai ibu saya, ini namanya zihar. Dia sering sekali mengatakan seperti itu, dan dalam Islam kalau sudah zihar seperti ini tidak dihukumi dia cerai, atau dia mengatakan kamu sudah tidak halal buat saya misalnya. Dia bilang ke istrinya kamu tidak halal buat saya, maka ini bukan cerai tapi namanya zihar. Zihar. Okay? Padahal aslinya kan istrinya halal, cuma dia yang bilang tidak halal. Maka ini bukan cerai tapi zihar, dan nanti akan bayar kafarah zihar saja. Dia akan bayar kafarah. Fa anzalallahu ta'ala fihi kafarah zihar. Maka Allah menurunkan kafarah atau tebusan dari zihar. Walladzina yudhhiruna min nisa'ihim apa? Summa ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin. Bebaskan budak, kemudian ayat qabla yatamasa. Fa'ilam yastati fa'it'amu sittina miskin. Kalau tidak ada budak, memberikan makan 60 orang miskin. Memberikan makan 60 orang miskin. Baru dia halal berhubungan suami istri lagi. Kalau ada suami bilang, kamu haram buat saya, tidak halal. Lalu setelah itu dia jimai, dosa besar. Harus bayar kafarah dulu. Itu ngasih makan 60 orang miskin, baru boleh melakukan hubungan suami istri setelah itu. Ini namanya
zihar. Nggih, Allah taala alam. Ini sedikit mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.